Smart listeners, berjumpa lagi di pagi hari ini dan kita akan membahas dan bertemu lagi dalam program Smart Happiness. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar rasa disukai. Karena kita tahu ya, untuk beberapa orang rasa disukai dan tidak disukai itu bisa menjadi persoalan penting smart listeners. Ingin jadi individu yang bisa diterima di semua kelompok, di semua kalangan, di semua orang. Bahkan bahkan juga mungkin di semua level begitu ya, ingin disukai. Berharap bahwa ketika kita disukai, ketika orang tersebut disukai, itu bisa membawa kebahagiaan terhadap hidup mereka. Tapi, apakah benar demikian? Apakah keinginan untuk disukai atau kebutuhan untuk disukai ini akan membawa kita kepada kebahagiaan? Kemudian, apa perbedaannya dengan dicintai? Kita akan bahas bersama dengan motivator nasional leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo, selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Bertemu lagi di hari Jumat pagi ya Pak Arfan ya. Iya, Ya, dan siap, kita siap. Ya. dan kita akan ngomongin seputar kebutuhan untuk disukai. Tapi sebelum kita sampai di sana, Pak Arfan, izin, mengapa memilih lagu yang ini menarik nih, Michael Bublé, To Be Loved. Nah, boleh dong dijelaskan kepada kami Oke. apa hubungannya? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Tasya. Ya, jadi judul talkshow kita pada pagi hari ini sangat menarik ya, teman-teman semua. Judulnya adalah The Need to Be Like. Mhm. Keinginan untuk disukai oleh orang lain. Kan kita tuh kan pinginnya kan disukai oleh semua orang ya, kalau bisa ya, gitu ya. Oke. Nah, itu perlu apa enggak sih gitu? Nanti kita akan bahas tuh, Tasya tuh. Itu perlu apa enggak sih? Itu boleh apa enggak sih yang kayak begitu itu gitu? Dan apa dampaknya nanti terhadap diri kita kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan itu gitu. Nah, kita membuka pagi hari ini dengan sebuah lagu yang sangat menarik dari Michael Bublé. Judul lagunya adalah To Be Loved. Nah, ini kalau tadi kita bicara to be like, ya disukai. Kalau ini lebih tinggi lagi, to be loved, dicintai. Ya, karena ujung dari disukai nanti adalah dicintai. Tentu saja kalau dicintai itu intensitasnya sudah lebih meningkat daripada sekedar disukai gitu. Ya, nah, mari kita lihat nih apa yang dikatakan oleh Michael Bublé dalam lagu ini. Jadi lagu ini bercerita tentang betapa indahnya perasaan dicintai, ya. Jadi orang yang dicintai itu adalah orang yang mempunyai dalam hidupnya itu seseorang yang dia bilang tadi bisa menemani dan berbagi. Ya, makanya dia bilang tadi apa? Someone to care, someone to share. Orang kalau punya ada yang menemani dan berbagi itu tidak punya rasa kesepian kan karena ada seseorang yang selalu menemani dia di saat senang dan susah. Kemudian tadi someone to kiss. Nah, itu ya yang memberikan kasih sayang. Jadi ada momen-momen romantis ya yang membuat hubungan itu terasa spesial. Ya, kemudian someone to miss. Nah, itu kan juga dibutuhkan tuh ya oleh setiap orang ya. Dirindukan saat berjauhan gitu ya. Berarti ada sebuah ikatan yang kuat gitu meskipun kita terpisah oleh jarak. Kemudian to hear from each day dia bilang gitu ya tadi ya, memberi kabar. Jadi ada komunikasi yang aman dan merasa diperhatikan gitu ya, selalu merasa kita tuh terupdate gitu dengan orang yang mencintai kita ya. Dan itu dalam lagunya Michael Bublé ini bahkan dibandingkan perasaan dicintai itu dibandingkan dengan hal-hal duniawi lain gitu seperti menjadi raja gitu, seolah menjadi raja gitu dia bilang gitu ya, menjadi ratu. Kemudian ada yang namanya kekayaan, ada yang namanya ketenaran. Jadi meskipun hal tersebut menyenangkan, tetapi cinta sejati ya, perasaan dicintai itu ternyata jauh lebih berharga ya. Itu dari lagu Michael Bublé. Tapi coba kita lihat sedikit ya sairnya ya, Tasya ya. Silakan. Someone to care, someone to share. These lonely hours and moments of despair. To be loved, what a feeling. Nah, itu dia bilang, what a feeling to be loved ya. Seseorang untuk peduli, seseorang untuk berbagi di saat-saat yang sepi, saat-saat putus asa untuk dicintai ya. Dan betapa menyenangkannya itu yang namanya dicintai. Dia bilang makanya tadi dia bilang apa? What a feeling gitu ya. Someone to kiss, someone to miss when you are away, to hear from each day, to be loved, to be loved. Wow, what a feeling to be loved ya. Seseorang untuk dicium, seseorang untuk dirindukan saat kau pergi,
untuk mendapatkan kabar setiap hari, untuk dicintai. Wow, kita bilang gitu ya. Wow, what a feeling. Ya, sungguh menyenangkan yang namanya dicintai. Some wish to be a king or a queen. Some wish for fortune and fame. But to be truly, truly, truly loved, well, it is more than that. Ya, Hmm. any one of these things. Ya, jadi dia bilang ada yang ingin menjadi ratu, ya di dunia ini kan, ingin jadi raja. Ada yang mendambakan harta, ketenaran, tapi untuk dicintai dia bilang itu tadi ya, really, really, really gitu. Truly, 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 ya, itu lebih daripada semua itu. Ya, um, but to be truly loved, there's more than that. One of these things, ya, just a little bit more. Jadi untuk dicintai, dicintai dengan tulus, itu ada lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini, ya. To be loved, to be loved, to be loved. Wow, what a feeling, ya. Dicintai, dicintai, dicintai. Wow, itu sebuah perasaan yang luar biasa. Oke, Itu jadi dari lagu Michael ini Bublé. baik. Sepertinya terlihat Michael Bublé ini sangat-sangat menginginkan untuk dicintai begitu ya Pak Arfan ya. Ya, Namun betul. kalau kita lihat di kehidupan nyata, di kehidupan kita, apakah demikian adanya? Apakah ketika kita dicintai, ketika kita disukai, apakah itu otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan Pak Arfan? Itulah yang dikira oleh banyak orang, Mhm, yang disangka oleh banyak orang gitu. Karena memang sih ya kalau kita lihat manusia itu kebutuhan untuk disukai, dicintai itu kan bagian dari emotional needs. mhm, Kalau kita lihat dalam psikologi itu ada eh, Maslow ya, ada Maslow kan mengemukakan yang namanya hierarki kebutuhan mmm, ya. Mulai dari kebutuhan akan keamanan gitu ya, kebutuhan akan kebutuhan fisik itu yang oke, nomor satu itu physical needs, kemudian kebutuhan akan keamanan itu nomor dua mhm, ya. Kemudian yang ketiga adalah itu kebutuhan akan rasa cinta kasih gitu. Jadi itu memang sebuah kebutuhan tuh mmm, ya. Dan itu juga dijelaskan oleh seorang psikolog terkenal lainnya yang namanya David McClelland. mhm, David McClelland itu kan kita kenal itu ada yang namanya need for achievement itu jadi manusia itu katanya butuh salah satu dari tiga ini atau mhm, bahkan salah dua atau bahkan salah tiga-tiganya dari tiga ini. Ada yang namanya need for achievement, mhm, kebutuhan untuk berprestasi gitu. Yang kedua adalah need for affiliation, kebutuhan akan kasih sayang. Nah oke, ini. Ya, yang ketiga adalah need for power, kebutuhan akan power. Jadi needs for affiliation. Nah, ini adalah bagian dari to be liked and to be loved gitu. Dan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Jadi kalau Anda merasa senang gitu kalau ada orang yang memperhatikan Anda merasa happy kalau ada orang yang mencintai Anda, itu tandanya Anda manusia yang wajar gitu. Karena memang manusia itu membutuhkan hal-hal seperti itu. That's the so-called emotional needs, ya, needs for affiliation tadi itu ya. mhm, Jadi itu wajar-wajar saja. Nah, tapi pertanyaannya eh, ini apakah selalu wajar gitu dan apakah kita boleh nggak kita berharap bahwa kita tuh disukai oleh semua orang gitu. Jadi nggak mhm, ada satupun di dunia ini orang yang nggak suka sama kita. Boleh nggak gitu gitu? Karena nanti kita akan lihat dalam talk show kita ini ya. Kalau kita seperti itu nanti ada dampaknya juga loh terhadap kesehatan jiwa kita oke. Menarik dan ini. terhadap otentitas jiwa kita ya. Mhm, mhm. Baik, menarik ini Pak Arfan pembahasannya karena sempat juga ada sebuah informasi atau kabar yang cukup viral Pak Arfan ya, perihal di mana orang sangat ingin disukai gitu kan, sangat ingin didambakan gitu, sampai melakukan flexing otomatis di sosial media. Salah Ya. satunya adalah ikut-ikutan, FOMO olahraga lari. Nah, Oh. ketika olahraga lari ini mungkin dia nggak sanggup atau dia nggak bisa, dia pakai joki, Pak Arfan. Jadi saking saking pengennya gitu kan untuk flexing, untuk disukai oleh orang-orang, melihat, "Wah, orang ini ternyata larinya rutenya begini ya, rutenya jauh ya." Itu ternyata Keren orang loh gitu ya. dan ada gitu loh yang menggunakan joki. Ini menarik kan, di mana keinginan manusia yang sangat-sangat ingin diterima, sangat ingin disukai oleh semua orang, ini akhirnya, menimbulkan kalau kita dengar kan kayak, "Wow, kok bisa sih?" Gitu kan, "Kok Ya. kepikiran sih untuk itu ya?" Tapi ternyata real adanya. Ini kalau misalnya dijelaskan, menurut, Pak Arfan dari sisi happiness, bagaimana itu bisa terjadi? Tapi izin untuk dijelaskan di sesi selanjutnya begitu ya, Pak Siap. Arfan ya?
Dan Siap. smart listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kami akan kembali 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Smart FM Business and Inspiration. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di kesempatan pagi hari ini, kita masih membahas topik seputar the need to be like. Mungkin Anda ingin bergabung, boleh bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Atau menjawab pertanyaan dari saya ya. Saya bertanya kepada Anda, Smart Listeners, penting nggak sih untuk Anda secara personal untuk disukai oleh semua orang? Jika penting menurut Anda, bagaimana cara Anda mewujudkannya? Penting nggak sih? 0812 11 12 959 atau Anda bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana, bisa bergabung bersama dengan kami. Menjawab pertanyaan dari saya. Namun untuk Anda juga ingin bertanya bersama dengan Pak Arfan atau berkomentar, boleh di nomor yang sama nanti akan saya bacakan di kesempatan pagi hari ini. Oke, Pak Arfan, ini kan menarik ya, di mana ada fenomena joki lari gitu. Biar kelihatan nih. Sampai segitunya ya gitu ya. Iya, biar kelihatan kan track-nya panjang nih. Ya, Wow, ya, ya. gitu kan olahraganya keren banget orang ini. Saking pengen disukainya oleh semua orang di sosial media begitu ya. Fenomena ini kan menarik nih, baru muncul sekarang-sekarang ini di mana sosial media sangat-sangat punya pengaruh kepada kehidupan kita. Ini gimana menurut Pak Arfan sendiri? Ya, itu kan jadi kita menipu diri kita sendiri ya. Kita menipu diri kita sendiri, kita juga menipu banyak orang gitu. Semata-mata sebenarnya sih nggak ada niat jahat sih. Semata-mata ada sebuah keinginan yang sangat besar dari dalam diri kita nih gimana caranya supaya orang tuh suka sama kita gitu. Ya, supaya kita itu kelihatan keren, supaya kita itu dikagumi oleh banyak orang gitu. Ya, jadi eh, di satu sisi itu sangat manusiawi gitu. Tetapi ketika kita akhirnya harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran gitu ya, bertentangan dengan fakta, Mhm. maka itu sebetulnya kita sudah eh, membuat mental kita sendiri itu jadi sakit sih sebenarnya ya kalau udah kayak gitu ya. Dan kebutuhan itu menjadi sebuah obsesi bagi kita gitu. Saking terobsesinya maka kita melakukan apapun juga yang penting kelihatannya bagus gitu. Jadi kita kurang menghargai apa yang ada, kita lebih menghargai apa yang kelihatannya. Kan orang itu kan ada dua ya. Kan orang itu ada yang namanya be good. Bayangkan ada dua lingkaran ya. Bayangkan ada dua lingkaran kayak kayak kue donat gitu ya, bayangkan ya. Di dalamnya itu kita sebetulnya ada be good. Yang paling penting kan be good. Jadi orang baik, jadi orang yang bagus, jadi orang yang keren, jadi orang yang olahragawan gitu. Tetapi kan di luarnya adalah yang namanya looks good kan. Kelihatan bagus. Kelihatan bagus itu kan sebetulnya cuma penampakan kan, cuma tampilan kan, gitu ya. Cuma appearance kan sebetulnya kan. Nah, appearance itu kan tampilan itu kan seharusnya menggambarkan isinya kan. Mhm. Ya, itu yang sehat itu ketika apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar itu sama gitu. Itu yang sehat gitu ya. Mhm. Tetapi ketika apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar itu dua hal yang berbeda, sebenarnya kita nggak sekeren itulah kalau kita lari gitu ya. Kita nggak sehebat itu, tapi kemudian kita ingin tampil sebagai orang yang hebat dan sebagainya. Nah, itu akan mempunyai dampak terhadap kesehatan mental kita gitu. Akhirnya kita menjadi orang yang selalu takut dengan komentar orang, Ya. selalu merasa apa tidak secure gitu berhadapan dengan orang karena kita selalu memikirkan saya di mata dia tuh bagus apa enggak ya, saya di mata dia menarik apa enggak ya. Jadi itu menjadi sebuah obsesi. Kita lupa untuk menjadi orang baik, kita lupa untuk menjadi be good. Itu kita selalu ingin looks good aja. Yang paling penting penampilan deh gitu, yang paling penting postingan deh gitu. Mhm. Apakah benar apa enggak itu nggak penting, yang paling penting postingan. Kita gagal menjadi orang baik loh lama-lama. Kita Mhm. selalu ingin kelihatan baik tapi kita tidak menjadi orang baik gitu. Itu karena memang ternyata kalau sudah sampai situ ya, menjadi orang baik itu bukan menjadi agenda hidup kita. Agenda hidup kita adalah kelihatan baik. Menjadi orang yang sehat itu ternyata bukan menjadi agenda hidup kita. Ya. Agenda hidup kita itu kelihatan sehat dengan lari sepanjang itu, dengan lintasan yang berliku-liku dan cukup challenging gitu. Kelihatan sehat, kelihatan keren, tapi bukan sehat dan bukan keren. Itu kita orang yang bermasalah berarti. Kita menjadi orang yang tidak otentik gitu. Mhm. Itu Tasya. Baik, kalau di sosial media kita bisa fake it ya, Pak Arfan ya. Tapi kalau Ya. Anda kata di real life, di kehidupan karir kita, looks good ini kan juga penting untuk kita miliki ya, Pak Arfan.
Betul, karena kalau Anda tidak looks good, Anda tidak akan dipilih. Hmm. Kan kita memilih orang kan dari apa yang kelihatan kan? Ya, ya. Iya So kan? is it wrong gitu Pak Arfan untuk looks good? Looks good tidak wrong kalau kita memang benar-benar bagus. Hmm. Oh. Nah, ada juga banyak orang di dunia ini yang bagus, tapi tidak pernah mempromosikan dirinya. Hmm. Karena dia tidak pernah mempromosikan dirinya, akhirnya dia tidak terpilih kan? Ya. Padahal dia bagus kan? Hmm. Di kantor misalnya ya, dia sebenarnya bekerja keras dan sebagainya, tapi dia tidak pernah mempromosikan dirinya. Ya. Akhirnya dia tidak dipilih oleh atasannya. Pertanyaan yang rugi siapa kalau begitu? Ya, orang yang punya kapabilitas ini. Bukan hanya dia, perusahaannya juga rugi. Ah, ya. Karena perusahaan itu hanya mempromosikan orang yang kelihatan bagus. Hmm. Iya kan? Perusahaan hanya mempromosikan orang yang kelihatan bagus. Jadi kalau Anda memang orang yang bagus, promosikan diri Anda. Tapi selalu pendekatan kita itu selalu inside out gitu. Apa itu Hmm. inside out? Dari Dari dalam dalam keluar. keluar. Hmm. Itu namanya inside out itu pendekatannya. Inside out approach. Apa itu? Pendekatan dari dalam keluar. Kalau kamu emang orang yang bagus, promosikan dirimu. Promosi itu bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka memberikan value gitu. Aku ini orang yang memberikan value kepada perusahaan. Tunjukkan dong value Anda. Kalau Anda menunjukkan value Anda, maka ketika perusahaan membutuhkan, ada posisi-posisi di atas yang kosong, Anda yang akan diambil. Hmm. Dan ketika Anda diambil, yang untung siapa? Ada dua. Andanya juga untung, naik level, naik pangkat. Perusahaan juga untung, karena perusahaan juga mendapatkan orang yang benar-benar bagus. Nah, Hmm. itu. Jadi, dimulai dari dalam, itu namanya inside out approach. Jadi, kalau Anda orang bagus, promosikan diri Anda. Kalau Anda itu good, be good, kemudian langkah kedua, looks good. Nah, tetapi di dunia ini selalu saja ada orang yang ingin jalan pintas. Ya, shortcut. Karena untuk menjadi bigut itu, untuk menjadi bigut itu jalannya panjang, terjal, dan berliku-liku. Ya. Padahal dia tahu ujungnya adalah perusahaan akan mengangkat orang yang kelihatannya bagus. Hmm. Sehingga akhirnya orang memilih jalan pintas. Gimana caranya saya supaya kelihatannya bagus? Hmm. Iya kan? Gimana caranya supaya saya kelihatan bagus? Ya polesan aja. Kita membutuhkan polesan-polesan. Kita membutuhkan make up supaya kelihatannya bagus. Hmm. Dan itulah sebabnya sekarang kenapa jual beli gelar itu sangat marak sekali loh, Tasya. Ya, ya. Ya, mulai dari gelar doktor. Ya, doktor itu diperjualbelikan sekarang itu. Hmm. Ya, bahkan sekarang itu kan yang paling banyak dokter HC kan. Nggak pernah kuliah, nggak pernah apa, cuman bikin satu satu artikel saja, satu makalah saja. Ya. Yang makalahnya itu pun dibuatkan oleh ghostwriter. Oleh ghostwriter itu yang bikin itu orang lain tuh, ghostwriter yang bikinin makalahnya. Kemudian dia diminta untuk presentasi makalahnya. Selesai presentasi langsung dapat gelar doktor honoris causa. Doktor HC. Itu kalau baru. Kalau baru dapat doktor tuh ditulis doktor dalam kurung HC. Kalau udah lama-lama, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, HC-nya udah lupa, Gila. udah hilang. Jadi tinggal doktor saja, doktor. Jadi udah nggak ada HC-nya. Kenapa? Udah lupa gitu. Ya. Ya. Dan jangan salah loh. Sekarang ini banyak gelar profesor, guru besar aja diperjualbelikan. Ya. Kalau Anda lihat itu tulisan Tempo itu bagus sekali itu. Tulisan Tempo, majalah Tempo itu bagus sekali. Itu menelusuri gitu. Bagaimana gelar itu diperjualbelikan sampai ujungnya tuh ke Inggris. Jadi ada perusahaan di Inggris itu yang memang membuat jurnal-jurnal kan kalau mau dapat gelar profesor itu kan harus bikin artikel ya, harus Ya. bikin tulisan ilmiah. Hmm. Tulisan ilmiah itu harus dalam bahasa Inggris dan tulisan ilmiah itu harus dipublikasikan oleh jurnal terkemuka yang diakui secara internasional. Nah, itu semuanya ada semua. Ada semua, bahkan ada seorang politisi sampai dia mau dapat gelar doktor, nggak pernah gelar profesor, nggak pernah ngajar di kampus, nggak pernah di universitas, tahu-tahu dia sudah punya 5 buah tulisan dalam bahasa Inggris di jurnal internasional. Walaupun sebetulnya setelah ditelusuri ke Inggris, jurnal tersebut adalah jurnal abal-abal. Tapi yang bikin abal-abal itu sesungguhnya adalah orang Inggris sendiri gitu. Jadi ya rancu kan, kita kan yang penting bahasa Inggrisnya bagus, keren, fasih, seolah-olah itu sebuah jurnal yang prestisius, yang diakui dunia gitu. Padahal sebetulnya enggak gitu. Itu hanya abal-abal saja. Dan untuk bisa menulis pun itu ada penulisnya juga yang sudah menyiapkan diri dan dibayar mahal gitu. Nah, itu semuanya dalam rangka apa sebetulnya hal-hal itu? Dalam rangka menjadi orang yang disukai orang,
populer, dicintai, dan bergengsi. Padahal Ya. sebetulnya dia lupa bahwa dia tidak be good, dia tidak jadi orang yang pinter, dia tidak jadi orang yang seorang ilmuwan yang bermanfaat bagi orang lain, karena yang dibutuhkan bukan itu ternyata. Jadi orang itu dipromosikan, mendapatkan kehormatan itu karena dia disukai. Tetapi dasarnya kita harus lihat, disukai itu, looks good itu sebetulnya dasarnya harusnya be good. Kalau ujuk-ujuk belum jadi be good tapi lompat ke looks good, nah itulah yang akan terjadi. Dan dunia akan rusak loh. Kalau Iya. orang-orang di dunia ini hanya mencari bagaimana caranya looks good tapi tidak be good. Itu Oke. Tasya. Jadi shortcut ya Pak Antoni, Pak Yes, Arfan ya untuk disukai oleh orang lain. Baik. yes. Kenapa saya penasaran begitu ya Pak Arfan ya. Kenapa menggunakan kata the need, kebutuhan? Berarti ini kan sebuah hal yang ya tadi Pak Arfan sudah jelaskan bahwa sesuatu hal yang dibutuhkan oleh tiap manusia. Kenapa Ya, nggak wants atau diinginkan? Emang sedalam itu ya Pak Arfan untuk disukai manusia? ya, sedalam itu, sedalam itu. Makanya kan saya bilang tadi di awal talk show kita ya, eh, seorang pakar psikologi itu pakar dalam humanistic approach ya, itu yang Mhm, eh, kan dalam psikologi kan ada mazhab ketiga istilahnya ya. Mazhab ketiga itu yang menengahi antara psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud dan kawan-kawan, mhm, kemudian ada mazhab yang namanya behaviorism ya, mhm. yang B.F. Skinner dan kawan-kawan gitu, Pavlov dan kawan-kawan. Nah, di tengahnya itu jadi seorang pakar dunia loh ini. Oke. Ini pakar dunia dalam bidang psikologi yang sangat termasyur. Dia masuk ke dalam mazhab ketiga yang namanya humanistic approach, dan dia juga menjadi pendiri sebetulnya dari yang namanya psikologi positif yang banyak dikenal sekarang ini, yang kemudian dikembangkan oleh orang yang namanya Martin Seligman. Tapi sebetulnya asalnya itu dari orang yang namanya Abraham Maslow ini. Jadi ini ilmuwan sangat ternama gitu. Dia mengatakan kebutuhan manusia itu ada hierarkinya. Dan kebutuhan ketiga manusia itu adalah yang namanya manusia itu need for affiliation. Manusia itu butuh untuk dicintai, butuh untuk disukai, butuh untuk mempunyai koneksi dengan orang lain gitu. Mhm, Dan mhm. apa yang disampaikan oleh Maslow ini diperkuat oleh orang yang namanya David McClelland yang mengatakan bahwa itu yang dia bilang itu tadi, need for achievement, need for power, dan yang paling penting need for affiliation. Jadi ini eh, sudah dilakukan penelitian gitu, dan ini sah gitu sebagai sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau Hmm, keinginan itu levelnya level 2 tuh. Jadi ya, kalau kalau misalnya gini, saya pingin makan pizza, itu ya. kayak kebutuhan atau keinginan, Keinginan. ya kan? Karena bisa digantikan dengan yang lain kan, tersier. Betul. Nah, Kalau keinginan itu bisa digantikan oleh yang lain, itu definisinya. Tapi kalau kebutuhan, saya pingin makan, itu apa? butuh. Butuh. Saya Karena pingin makan nasi. nggak bisa nggak makan ya Pak Arfan. Iya, saya pingin makan nasi keinginan, tapi saya pingin makan itu kebutuhan. Saya pingin makan pizza keinginan. Nah, ini kebutuhan. Ini dasarnya kebutuhan. Artinya setiap manusia itu embedded ya. Embedded ya di dalam diri manusia itu eh, need for need to be like itu, Oke, disukai. Nah, nanti ujungnya meningkatnya setelah disukai apa? Dicintai gitu. oke. Mempunyai koneksi dengan orang. Sekali lagi, ini sangat-sangat wajar. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi kalau ini berubah menjadi sebuah obsesi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Arfan. Yes. Sementara manusia kan nggak bisa ya disukai oleh semua orang begitu. Tapi Betul. harapan kita adalah disukai oleh semuanya. Karena berharap bahwa ketika kita disukai, ketika kita bisa mendapatkan atensi, popularitas, semua akan jadi mudah. Everything it's gonna be easy gitu kan. Ya. Kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi apakah ini penting dan apakah ini sesuatu yang harusnya kita kejar begitu Pak Arfan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan? Ya, itu Izin dia. untuk dijawab di sesi selanjutnya begitu ya Pak Arfan ya. Kita jeda dulu untuk satu commercial break yang akan lewat. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Boleh berbagi, kemudian Anda juga boleh sharing, boleh bertanya ataupun berkomentar. Silakan. Kami jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini.